Oke guys, kembali lagi di channel aku, Agung Raka. Kali ini aku mau berbagi informasi kesehatan lagi. Nah, kali ini adalah penyakit membunuh nomor 1 di dunia ya. Nah, kalian pasti udah lihat di judul. Penyakit ini adalah penyakit stroke. Nah, sekarang juga seperti biasa ada Pak Mantri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih Pak Mantri. Dan selanjutnya langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama, seperti biasa, pengertian stroke. Oke, pengertian stroke adalah kondisi di mana terjadinya pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau kekurangan yang diakibatkan oleh adanya sumbatan maupun pecahnya aliran pembuluh darah yang ke otak. Pembuluh darah yang ke otak. Nah, kondisi ini mengakibatkan pasokan oksigen maupun nutrisi ke otak itu mengalami gangguan dan hambatan sehingga terjadi kerusakan pada sebagian sel-sel otak ataupun kematian pada sebagian sel-sel otak. Itu saja ya Pak Mantri? Iya. Ya. Sekarang langsung ke pertanyaan kedua. Tapi sebelum itu mohon dukungannya ya. Kalian cukup like, komen, share, subscribe juga jangan lupa. Nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua adalah resiko dari stroke itu apa saja Pak Mantri? Yang paling terberat kan kematian. Selain kematian itu apa saja? Ya, kalau selain kematian tentu kecacatan yang bersifat permanen. Jadi stroke itu mengakibatkan yang pertama kematian, yang kedua kecacatan permanen. Cacat ya. Cacat permanen. Nyambung dari resiko tadi ya. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi orang bisa terkena stroke atau istilahnya faktor resiko dari stroke. Untuk yang pertama adalah faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan itu meliputi penyakit darah tinggi. Yang suka marah-marah ya. Terus diabetes, darah tinggi. Terus penyakit jantung Juga. Ya, karena jantung itu erat kaitannya dengan aliran darah. Jadi memompa darah. Nah, kalau jantungnya ada kelemahan atau gangguan mengakibatkan aliran darah yang ke otak itu berkurang atau terganggu. Terus obesitas atau kegemukan. Obesitas juga. Karena kalau orang obesitas itu biasanya kan kebanyakan lemak Ya. atau kolesterol. Nah, itu tadi faktor yang pertama, faktor kesehatan ya. Sekarang yang kedua, faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup itu meliputi punya kebiasaan merokok. Kedua, terus kurangnya aktivitas. Terus pola makan. Tidak teratur. Bukan tidak teratur, tapi dia sering mengkonsumsi yang asin-asin, Manis-manis. terus yang berlemak-lemak. Asin-asin dan lemak-lemak ya. Kalau manis-manis Masih tidak ada minyak, ya ke gula dan diabetes. Terus masih di apa tadi, faktor gaya hidup, mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi narkoba dan alkohol ya. Konsumsi itu. Nah, itu bisa beresiko untuk menjadikan stroke. Nah, terus kalau yang ketiga ini agak susah kita lawan, yaitu faktor-faktor lainnya ini karena ini berhubungan dengan peningkatan usia, di mana orang stroke itu biasanya usianya sudah 40 tahun ke atas, walaupun 40 tahun ke bawah juga tidak menutup kemungkinan stroke, tapi kalau mayoritas berumur 40 tahun ke atas. Berarti faktor usia juga. Terus
faktor keturunan. Keturunan. Ya, jadi kalau kita misalnya punya orang tua atau mbah-mbahnya kita yang menderita stroke, kita lebih beresiko tinggi terkena stroke. Walaupun tidak pasti, tapi beresiko tinggi untuk mengalami stroke. Itu tadi 3 faktor yang merupakan faktor resiko dari stroke. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini gejala-gejala stroke. Gejala-gejala stroke Pak Menteri. Nah, gejala stroke itu secara umum itu ada kelemahan pada salah satu sisi tubuh kita. Nah, itu biasanya itu pada tangan, pada kaki, gitu kan. Jadi bisa jadi yang kiri atau yang kanan, tergantung pada bagian otak mana yang kena. Kalau misalnya otak kanan kita yang kena, yang mengalami kelemahan atau gangguan yang sebelah kiri. Tapi kalau otak kiri kita yang kena, Berarti kebalikan. Jadi kebalikannya. sisi sebelah kanan itu bisa tangannya atau alat gerak ini, badannya. Jadi kita tidak bisa angkat rumah gitu. Nah, terus kalau misalnya dicek pada kaki gini misalnya kan, kalau biasanya kalau di kaki gini, kalau orang normal responnya kan geli atau sakit kan. Iya. Kalau ini tidak terasa kalau pada orang stroke. Oh, nggak terasa. Tidak terasa. Responnya kalau misalnya di kayak alat pemukul itu pada lututnya itu dia tidak ada responnya. Responnya Pukul ini. iya, enggak, tapi pelan itu ya, dokter yang melakukan. Oh iya. Terus salah satu sisi pada wajah kita bisa turun, jadi apa Turun. merah. Nah bisa, nah itu jadi yang kanan lebih di atas begini. Kalau biasanya kan normalnya kan lurus gitu. Nah, ini bisa turun ke bawah ini, nah bisa betul. Nah, karena ada kelemahan pada mulut dan pada mata bagian bawah itu, jadi bisa miring sebelah. Jadi dia tidak mampu tersenyum. Tidak bisa senyum. Karena itu tadi mulut dan mata bagian bawah itu terkulai atau lemah. Nggak bisa senyum ya kalau senyum. Iya. Ngomongnya bisa pilu. Kalau ngomong itu pilu, cedera, jadi kayak cedera gitu. Oh ya. Ya. Terus ada tadi ngomongnya bisa pilu ya, atau malah tidak mampu bicara sama sekali. Terus terjadi gangguan kesadaran, penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Jadi kalau orang awam bisa kayak pingsan gitu. Nah, pokoknya tiba-tiba kesadarannya menurun, mual muntah hebat ya, muntah ya terus. Nah, kalau mual mungkin kalau yang masih sadar bisa ngomong, tapi kalau yang sudah tidak sadar tuh ya muntah muntah terus, gangguan keseimbangan, jadi sembarangan. Kalau misalnya kesadarannya masih bagus, nah itu bisa gangguan keseimbangan karena tadi ada kelemahan pada salah satu sisi tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir, cara mencegah stroke sendiri. Untuk cara mencegah stroke ya kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Gaya hidup tuh. Karena yang bisa kita lakukan itu atau yang masih bisa kita cegah itu yang faktor yang mempengaruhi gaya hidup tadi. Kalau misalnya kayak umur terus keturunan kan kita susah untuk mencegahnya. Jadi gaya hidup itu tadi yang kita utamakan. Jadi untuk pencegahannya pola makan tadi. Pola makan, gaya hidup. Gaya hidup itu pola makan itu mengurangi yang asin-asin dan mengurangi makanan yang berlemak. Asin-asin dan berlemak. Terus yang kedua, rajin olahraga secara teratur. Olahraga teratur. Karena itu akan membakar lemak atau kolesterol dalam tubuh kita. Yang ketiga, hindari alkohol dan narkoba.
alkohol dan narkoba. Karena alkohol itu membuat detak jantung kita tidak teratur. Nah, sekali sudah itu jadi bisa mengakibatkan gangguan jantung yang akan mengakibatkan stroke. Karena jantung itu memompa darah ke dalam otak, fungsinya itu salah satunya. Narkoba dapat menyebabkan penyempitan pada dinding arteri. Nah, kalau dinding arterinya menyempit, bisa menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi darah atau nutrisi ke otak terganggu. Nah, kembali lagi tadi terjadi stroke. Nah, yang perlu diingat, stroke adalah penyakit pembunuh nomor 1. Jadi sangat bahaya stroke. Sangat berbahaya. Nomor 1 di dunia. Ya, di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ya udah guys, segitu aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Subscribe juga channel Pak Mantri. Nanti ditaruh di deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga buat Pak Mantri. Oke, segitu aja videonya. Bye bye.